Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Universitas Institut I Agama Islam Negeri, Prodi Ekonomi Syariah, Angkatan 21 SIC. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai universal yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya untuk dalam struktur fisik material, namun individu, masyarakat, dan bangsa perhatikan juga perkembangannya. Aspek lain juga merupakan elemen untuk kehidupan yang makmur dan senang. Membangun iman adalah prasyarat yang diperlukan untuk perekonomian Islam, karena iman adalah seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keyakinan seseorang teguh dan benar, yaitu pegang Islam atau kafah, maka yakin semua muamalah juga akan baik-baik saja. Keyakinan kesadaran otomatis pentingnya ilmu, kehidupan dan kekayaan, warisan, reproduksi dan kemakmuran kehidupan manusia. Iman dan mengikuti bentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan dan perilaku publik. Orang-orang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan iman nyata, mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan dan perilaku mengarah pada inkarnasi maslahah tiba di fara. Oleh karena itu, sebagai cabang sains, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan dan mengikatkan kesejahteraan untuk semua orang yang membawa mereka. Prinsip atau nilai dasar dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu 1. Kebebasan. Kebebasan adalah tindakan terpuji yang bisa dirasakan di negara-negara Islam. Prinsip kebebasan ini adalah melakukan kegiatan ekonomi seperti pengolahan dan distribusi sumber daya alam, seperti kekayaan laut dan darat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan operasi ekonomi lainnya. 2. Keadilan. Keadilan adalah pilar terpenting ekonomi Islam. Al-Quran menekankan penegakan keadilan sebagai misi utama Nabi yang diutus oleh Allah. Surah 57:25, termasuk pelaksanaan keadilan ekonomi dan penghapusan ketimpangan pendapatan, baik itu ekonomi, politik, atau sosial. 3. Maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah untuk membawa segala bentuk menguntungkan atau menolak kemungkinan bahaya apapun. 4. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi interaksi permintaan dan penawaran di sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter saat ini. Sektor moneter syariah merupakan pendukung pelaksanaan sektor real. 5. Tolong-menolong. Sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri budaya Islam. Hal ini karena Allah secara langsung mengotorisasinya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. 6. Persaudaraan dan kebersamaan. Prinsip ekonomi kebersamaan adalah salah satu prinsip perekonomian dalam perekonomian Pancasila. 7. Merata. Konsep ekonomi Islam adalah untuk mendistribusikan kekayaan atau pendapatan secara merata kepada masyarakat sehingga tidak terlihat ketimpangan ekonomi di masyarakat. 8. Halalan thayyibah. Halalan thayyiban merupakan asumsi fundamental etika Islam yang akan mempengaruhi perilaku muslim, karena arti halal thayyiban adalah halal baik lagi. Nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Di dalam Islam mengajarkan kepada manusia untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan kehidupannya. Dan di dalam Islam sering menganggap bahwa usaha yang produktif merupakan suatu tanggung jawab. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya yaitu jual beli yang mendatangkan kemadaratan, seperti halnya gharar, tipu muslihat dengan mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah. Maksudnya adalah jual beli yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan. Adapun nilai-nilai buruk dalam ekonomi Islam. 1. Riba. Riba secara bahasa etimologi dan dalam bahasa Arab az-ziyadah yang berarti kelebihan atau tambahan. Secara istilah, terminologi riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang, piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelum oleh salah satu pihak. 2. Haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda atau salah satunya makanan. Sedangkan orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi dosa. 3. Najis. Suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya merupakan barang najis ainiyah atau secara substansi najis, bukan sekedar terkena najis atau munajis, serta tidak bisa diambil manfaat darinya.
4. Gharar. Secara bahasa, yaitu resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri dari atau harta, kejujuran, kebinasaan. Sedangkan secara istilah gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesusahannya, dan asas gharar adalah ketidakjelasan. 5. Maisir. Maisir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang meletakkan transaksi, dan larangan ini juga bersumber dari Al-Quran, sehingga dalam Islam diharamkan serta harus menghindari tindakan tersebut. 6. Zalim. Zalim berasal dari bahasa Arab zulum, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan zalim, baik dengan cara menambah atau mengurangi. 7. Tadlis. Salah satu transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah tadlis. Tadlis mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan menipuan. Rasulullah SAW bersabda, Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. 8. Subhat. Syubhat atau subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. 9. Khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Raqib al-Ishafani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifak atau orang disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan terhadap orang lain. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.